Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujud Miko, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun tujuan dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Organik Sintesis yang diampu oleh Ibu Nina Adriani, BSc Hons MSc. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi Kimia Organik Sintesis, yaitu mengenai protein. Adapun tujuan pembelajaran dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, untuk mengetahui definisi atau pengertian dan sifat protein. Yang kedua, untuk mengetahui struktur protein. Yang ketiga, untuk mengetahui klasifikasi protein. Dan yang keempat, untuk mengetahui kegunaan dan manfaat dari protein. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dan sifat protein. Berbicara tentang protein, pastinya suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita semua. Karena protein merupakan salah satu sumber utama yang memiliki peranan penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain adanya karbohidrat, vitamin, mineral, dan masih banyak lagi sumber-sumber utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga keseimbangan dan memberikan asupan tubuh bagi kita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan protein? Protein adalah suatu senyawa organik makromolekul yang terbentuk dari asam amino dan tersusun dari unit-unit terkecil berupa nitrogen, karbon, dan oksigen, serta beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur. Salah satunya adalah metionin yang terhubungkan dengan ikatan peptida. Kemudian, ada beberapa sifat-sifat dari protein. Yang pertama, sukar larut di dalam air karena ukuran molekulnya sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amphoter, artinya senyawa ini apabila bereaksi dengan air akan menghasilkan asam atau basa. Nah, pada titik isoelektriknya, protein ini akan mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Nah, yang keempat, dapat mengalami kesukaran atau terdenaturasi akibat pemanasan. Nah, pada proses denaturasi ini, protein akan mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primer. Penjelasan selanjutnya mengenai struktur pada protein. Nah, struktur pada protein terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur protein primer. Yang kedua, struktur protein sekunder. Yang ketiga, struktur protein tersier. Dan yang keempat, struktur protein kuartener. Nah, yang pertama, struktur protein primer, yaitu struktur sederhana dengan urutan rantai asam amino linier yang tidak membentuk percabangan pada rantai. Nah, struktur primer ini dibentuk dengan ikatan peptida melalui ikatan gugus amino dengan gugus karboksil, sehingga struktur ini dapat menentukan urutan asam amino dari suatu polipeptida dan dapat menentukan sifat dasar protein tersebut. Yang kedua, struktur protein sekunder, yaitu struktur yang tersusun dari struktur primer berbentuk linier dan dapat distabilkan oleh ikatan hidrogen. Nah, akibat adanya kekuatan gaya tarik-menarik antar asam amino di dalam suatu rangkaian komponen tersebut, maka akan berbentuk struktur utama yang membelit dan melipat, sehingga bentuk yang dihasilkan bisa berupa bentuk spiral, helix, dan lembaran. Yang ketiga, struktur protein tersier, yaitu struktur gabungan dari beberapa struktur sekunder yang biasanya akan membentuk seperti gumpalan atau gulungan. Nah, penggabungan antara struktur sekunder ini biasanya dilakukan dengan beberapa jenis ikatan, di antaranya ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Yang keempat, struktur protein kuartener, yaitu struktur 3 dimensi yang dibentuk dari gabungan beberapa subunit protein dari struktur tersier, sekunder, dan primer. Nah, ikatan yang menjaga struktur kuartener ini adalah adanya ikatan non-kovalen, sehingga struktur ini akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi protein. Nah, klasifikasi pada protein terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, di dalam berdasarkan komponen penyusunnya terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, protein sederhana, yaitu protein hasil hidrolisa yang penyusunnya itu hanya ada campuran dari berbagai jenis asam amino saja. Nah, yang kedua, protein kompleks, yaitu protein hasil hidrolisa yang selain memiliki berbagai jenis asam amino dan juga disusun oleh komponen lainnya seperti unsur logam dan unsur fosfat. Nah, yang ketiga, protein derivat, yaitu ikatan hasil hidrolisa parsial, artinya proses ini tidak sempurna yang mengakibatkan protein ini bersifat protein natif
atau yang disebut juga dengan protein dasar. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, protein nabati, yaitu protein yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan. Nah, yang kedua, protein hewani, yaitu protein yang bersumber dari hewan seperti daging, telur, dan susu. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya terbagi lagi menjadi tiga. Nah, yang pertama, protein sempurna, yaitu protein yang memiliki asam amino lengkap dari jenis dan jumlahnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pertumbuhan dan bisa mempertahankan kondisi suatu sel atau jaringan. Nah, yang kedua, protein kurang sempurna, yaitu protein yang memiliki asam amino lengkap, tetapi dalam jumlah yang sedikit, sehingga tidak bisa menjalankan fungsi pertumbuhan. Nah, namun tetap bisa atau mampu mempertahankan kondisi yang optimal pada suatu sel atau jaringan. Nah, yang ketiga, protein tidak sempurna, yaitu protein yang hanya memiliki atau bahkan tidak memiliki asam amino esensial, sehingga fungsi untuk pertumbuhan dan menjaga kondisi optimal itu tidak dapat dijalankan. Kemudian, terdapat dua jenis asam amino yang terdapat di dalam protein, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia, sehingga asam amino esensial ini bisa dipenuhi dari makanan yang berprotein yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Nah, sedangkan asam amino non-esensial yaitu jenis asam amino yang dapat dibentuk atau dapat diproduksi di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, pembahasan mengenai kegunaan atau manfaat protein. Dikarenakan protein itu adalah salah satu sumber utama yang memiliki peranan penting dalam tubuh, maka banyak sekali manfaat atau kegunaannya. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, menjaga kesehatan tulang. Banyak para ahli mengatakan bahwa protein itu tidak baik untuk tulang, karena dapat meningkatkan kadar asam di dalam tubuh yang dapat menghilangkan kalsium pada tulang. Namun, pada faktanya, protein memiliki manfaat yang cukup besar bagi kesehatan tulang. Orang yang mengkonsumsi banyak protein akan lebih cenderung menjaga massa tulang seiring bertambahnya usia. Dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki resiko terkena gangguan pada tulang seperti osteoporosis. Selain itu, protein juga dapat mengobati tulang yang patah. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Protein adalah zat yang dapat membantu kita merasa cepat lebih kenyang dengan sedikit mengkonsumsi makanan. Beberapa penelitian memperlihatkan seseorang yang mengkonsumsi lebih banyak protein akan lebih sedikit menambah kalori. Dengan hal tersebut, mengkonsumsi lebih banyak protein daripada karbohidrat akan membantu kita dalam menurunkan berat badan. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme. Mengkonsumsi makanan secara rutin dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita untuk sementara waktu. Hal tersebut terjadi karena tubuh menggunakan kalori yang didapat untuk mencerna dan memanfaatkan nutrisi dalam makanan. Namun, tidak semua makanan bekerja dengan porsi yang sama. Protein lebih memiliki efek termal yang lebih tinggi daripada karbohidrat dan kalori. Mengkonsumsi banyak protein telah terbukti dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Selain itu, dapat membakar lebih banyak kalori yang ada di dalam tubuh. Yang keempat, sumber energi. Energi merupakan kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan segala aktivitas setiap harinya. Dari energi, manusia bisa bergerak bebas sesuai dengan kehendaknya. Salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh berasal dari protein. Sebenarnya protein ini mirip seperti karbohidrat. Setiap hari tubuh membutuhkan asupan protein. Namun, tetap diperhatikan kadarnya, karena jika berlebihan, protein juga akan berubah menjadi lemak, sama halnya dengan karbohidrat. Yang kelima, pembentukan enzim. Salah satu faktor terpenting dalam pembentukan enzim ditentukan oleh protein. Karena protein merupakan zat yang dapat meningkatkan laju reaksi kimia dalam tubuh. Pasalnya, segala macam reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh tidak akan berjalan secara lancar tanpa adanya enzim. Nah, sebagai contohnya pada proses pencernaan. Pada proses pencernaan itu merupakan suatu pengelolaan makanan supaya menjadi nutrisi yang nantinya akan dibutuhkan oleh enzim.
sehingga enzim dapat bekerja untuk memecahkan makanan menjadi partikel-partikel kecil yang bisa lebih mudah untuk diserap oleh darah. Baiklah, sekian untuk video kali ini mengenai pembahasan pada materi protein. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.